Halo teman-teman semua, untuk video kali ini aku mau share resep roti kasur isi kelapa pandan. Jadi kalau di Eropa kan kita susah ya cari kelapa parut yang setengah tua yang cocok untuk dijadikan isian roti. Nah, jadi kita harus ngakalin nih pakai kelapa kering. Gimana caranya supaya kelapa keringnya bisa tetap soft dan enak seperti kelapa fresh. Oke, sebelum mulai ke resepnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Bahannya kita pakai kokos floken ini atau kelapa kering ya, yang parutannya halus seperti ini. Kemudian pakai daun pandan sekitar 1 lembar disobek-sobek, santan, kemudian ada vanili, gula pasirnya kalau mau manis bisa sampai 100 gram, tapi kalau nggak manis 70 gram juga cukup. Untuk kelapa 100 gram ya. Kemudian airnya kita pakai sekitar 250 ml sampai 300. Dan boleh pakai sekitar 1 sampai 2 sendok makan mentega supaya lebih lembut. Ini kita campur semua bahan ya. Untuk 100 gram kelapa kita pakai nih santannya 100 gram. Kemudian airnya kita masukkan juga. Cairannya sengaja banyak supaya masaknya bisa agak lama, supaya aroma pandannya terserap ke kelapa ya. Kita tambah sekitar setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk, kita masak ya. Ini kita masak dengan api kecil hingga cairannya menyusut ya. Jadi supaya aroma pandannya tuh benar-benar meresap ke dalam kelapanya. Jadi kita masak dengan api kecil hingga cairannya hilang. Oke? Ini cairannya udah mengering ya, lihat tuh. Ini udah dimasak sekitar kurang lebih 35 menit dengan api kecil. Jadi aromanya menyerap ke kelapa. Cairannya udah mengering seperti ini, tapi kelapanya lihat jadi lembut dan basah ya. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan butter. Ini kita tambahkan 1 sendok makan munjung mentega, kemudian kita aduk rata. Udah merata seperti ini, kemudian kita diamkan hingga dingin, baru bisa kita gunakan untuk isian roti ya. Ini resep adonan rotinya, pakai resep roti kasur kentang susu yang udah aku share sebelumnya. Ini bahannya semua udah aku masukin kecuali garam dan mentega. Kemudian kita adonin ya. Kalau udah seperti ini, campur rata, kita masukkan mentega dan garamnya. Ini adonannya udah selesai diulenin di mixer, udah kalis ya adonannya, tapi memang lembek seperti ini. Kemudian kita tutup plastik wrap, kita diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Baru kita proses, kita bentuk ya. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, kemudian kita potong-potong, kita timbang kurang lebih 35 gram ya. Ini udah ditimbangin semua ya, udah dibulatkan. Yang ini sekitar 35 gram, ini 40 gram. Jadi tergantung besar loyangnya aja ya. Ini loyangnya aku pakai yang sebesar ini. Jadi 1 row bisa 3, aku pakai yang 40 gram.
Kalau agak lengket, rolling pin dan alasnya dilumuri dengan mentega aja, jangan terigu ya, supaya nggak kering rotinya. Kalau dia diberi terigu nanti tambah kering, jadi lebih baik diolesin mentega. Karena ini emang lembut, jadi dia akan agak lengket adonannya. Kita buletin seperti ini biasa aja ya. Oke, cukup seperti ini, kemudian letakkan di loyangnya. Ini bisa 3 ya. Kita lanjutkan hingga penuh loyangnya ya. Udah penuh seperti ini, kemudian kita diamkan hingga mengembang, baru di oven ya. Nah, ini cara untuk mengembangkan adonan roti. Kita taruh di dalam oven yang sebelumnya sudah dihangatkan dengan suhu kira-kira 100 derajat selama 5 menit. Kemudian kita matikan apinya, lalu masukkan air panas di dalam mangkuk gitu. Kemudian kita masukkan adonan rotinya ke dalam oven hingga mengembang. Ini udah mengembang setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Kemudian kita poles dengan susu evaporated. Untuk hiasannya kita bisa toppingnya kita taburin kelapa keringnya ya. Nah, ini rotinya udah siap kita oven dengan suhu 180 derajat. Ini udah matang ya, setelah di oven selama kurang lebih 12 menit atau 15 menit. Kemudian panas-panas kita beli olesan mentega ya, supaya mengkilap dan tambah enak. Oke, udah jadi ya rotinya. Dari satu resep adonan roti kasur bisa jadi 2 loyang besar roti kasur. Kemudian sisanya ini aku bikin roti mini-mini isi sosis. Nah, bisa dilihat tekstur rotinya empuk banget, lembut karena menggunakan kentang dan susu. Juga isian kelapanya soft, manisnya pas, juga lembut deh. Oke, semoga cocok dengan resepnya dan bisa segera dicoba ya. Makasih.